Hanya bermodalkan reupload, channel ini mampu mendapatkan $458 dari konten short ya. Jika kita rupiahkan $458 dikali 16.200 itu bisa sekitaran gajian dari YouTube sekitar 7 jutaan, dan view-nya juga gak main-main ya. Itu sudah mencapai 58 juta kali tonton, dan channel ini itu juga baru dibangun ya sekitar 27 Agustus 2024 dan sudah mendapatkan sekitar 162 juta kali ditonton. Dan oke, jadi ide konten kali ini adalah ide konten YouTube reupload ya, dan tetapi di sini itu lolos monetisasi teman-teman. Ya, saya akan bahas bagaimana cara teman-teman mendapatkan bahannya, bagaimana cara editingnya. Ya, jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini, pastikan jangan di skip ya. Oke teman-teman, jadi channel ini itu masih baru ya, masih bergabung di tanggal 27 Agustus 2024 ya, dimana channel ini itu sudah tembus sekitar 162 juta kali tonton, dan ini tuh hanya menggunakan versi reupload ya, tetapi di sini tuh lolos monetisasi teman-teman. Nah, seperti apa sih untuk videonya? Jadi kita akan bedah di video kali ini, dan ini tuh lagi benar-benar lagi rame banget ya. Jadi channel dengan konten seperti ini tuh lagi rame banget ya. Coba kita cek ya, untuk di bagian dari videonya itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan, dengan manfaatkan sebuah video dari duck ya, ataupun anak bebek seperti ini bisa lolos monetisasi, dan viewnya juga nggak main-main ya, mencapai 58 juta kali tonton, 15 juta kali tonton, dan 9,7 juta kali ditonton. Dan channel ini itu sudah tembus kurang lebih sekitar 445.000 subscriber. Padahal baru mulai sekitar tanggal 27 Agustus 2024 kemarin. Ya, jadi konten seperti ini itu masih banyak diminati teman-teman, dan ini sudah lolos monetisasi. Oke, jika kita ingin membuktikannya, kita cek saja untuk di bagian dari videonya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita klik di bagian komentar di sini. Ya, nah di sini itu sudah muncul untuk super thanks teman-teman. Ya, super thanks di sini sudah muncul. Dan jika saya klik seperti ini saya sudah bisa memberikan sebuah super thanks, artinya channel ini itu sudah lolos monetisasi. Dan jika kita cek untuk estimasi penghasilan dari social blade, kita bisa cek di sini. Oke, jika kita cek dari social blade ini mampu mendapatkan kurang lebih sekitar $458, jadi masih masuk akal ya. $458 itu berapa rupiah sih jika kita rupiahkan? Nah, di sini nanti teman-teman tinggal kalikan saja. 458 dikali harga dolar saat ini itu sekitar 16.200 ya. Nah, itu setara dengan 7 jutaan. Jadi bisa gajian 7 juta dari channel YouTube dengan memanfaatkan sebuah konten reupload seperti ini. Dan untuk view-nya ya, dan untuk view-nya ini juga nggak main-main ya, mencapai 58 juta kali tonton, 15 juta kali tonton, dan 9,7 juta kali tonton. Dan oke, jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan bahan ataupun konten seperti ini. Dan ini tuh versinya adalah reupload ya teman-teman, yang diedit sedemikian rupa sehingga channel ini tuh lolos monetisasi. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga nggak ketinggalan nih updatean seputar ide konten channel YouTube selanjutnya. Nah, sebagai referensi di sini tuh ada sebuah channel Pikachu ya. Jadi channel ini itu sudah tembus sekitar 445.000 subscriber dengan upload kurang lebih sekitar 383 video ya. Dan channel ini juga masih baru teman-teman. Nah, jadi dari mana sih untuk konten-konten seperti ini itu didapatkan? Jadi kita akan bahas. Nah, jadi konten seperti ini itu didapatkan sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai yang namanya adalah aplikasi TikTok Cina. Nah, TikTok Cina ini adalah aplikasi Rednote. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke Play Store seperti ini. Kemudian teman-teman juga ketikkan saja Rednote seperti ini ya. Oke, teman-teman tinggal ketikkan saja Rednote seperti ini. Nah, setelah teman-teman install untuk aplikasinya, nah di sini kita bisa mendapatkan bahannya seputar hewan bebek ataupun duck seperti itu di aplikasi Rednote. Nah, untuk melihat buktinya kita langsung masuk di aplikasi Rednote seperti ini, dan teman-teman tinggal ketikkan saja duck seperti ini. Nah, banyak kan untuk bebek ya, konten bebek seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, banyak konten-konten bebek seperti tadi. Nah, bahkan di sini juga ada ya di bagian awal tadi ya, jadi konten seperti ini tuh banyak sekali diminati. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, hampir sama dengan yang tadi ya teman-teman
Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, oke. Jadi teman-teman tinggal disimpan saja untuk videonya. Klik di bagian tanda panah. Nah, nanti teman-teman bisa ketikkan saja di bagian dari pencarian, ketikkan saja duck seperti ini ya, ataupun anak bebek seperti ini. Nah, di sini banyak kok untuk konten-konten seperti itu. Dan oke, jadi bagaimana cara kita editingnya agar nanti lolos monetisasi? Nah, untuk mendapatkan videonya, kita klik di bagian videonya, kemudian teman-teman tinggal simpan saja seperti ini. Oke, jadi ketika kita proses penyimpanan seperti ini, nanti editingnya kita jangan langsung mentah-mentah ya. Jadi kita harus tambahkan background terlebih dahulu. Nah, jadi syaratnya nanti teman-teman bisa, setelah kita mendapatkan dari aplikasi Rednote untuk bahannya ya, untuk videonya, kemudian kita harus mencari yang namanya adalah background ya. Jadi background ini sangat penting teman-teman ya, agar kita nggak terdeteksi reupload ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan saja background ya, background Pixabay. Nah, misalkan seperti ini, saya akan ambil background untuk latar belakangnya saja, sebagai latar belakang saja. Jadi sebenarnya ya hanya sebagai latar belakang, agar untuk editing kita itu lebih ada kreatifnya lagi teman-teman. Nah, di sini saya ambil background, saya gunakan foto layar ataupun screenshot seperti ini. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman untuk editingnya itu cukup simple ya. Untuk editingnya teman-teman bisa langsung masuk di aplikasi CapCut ya. Untuk backgroundnya teman-teman bisa tambahkan 2 kali 3 kali nggak masalah ya, dan itu mendeteksi agar konten kita itu tidak terlihat konten reupload. Nah, teman-teman bisa tambahkan untuk di bagian proyek baru, kita langsung mau editing, kita masuk di aplikasi CapCut, kemudian kita masukkan untuk background yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, kita masukkan untuk background yang sudah kita dapatkan tadi ya. Sebentar. Oke, setelah kita masukkan untuk backgroundnya, kemudian teman-teman bisa atur di 9:16, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kenapa kita harus menambahkan background ya, agar kita itu nggak mentah-mentah editingnya ya. Nah, setelah teman-teman masukkan background, atur di rasio 9:16, barulah kita masukkan video tadi ya, video yang dari Rednote tadi kita dapatkan dari Rednote seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa dipangkas nih, karena kan di sini kan ada logo aplikasinya nih. Jadi teman-teman bisa klik di bagian crop. Nah, kemudian teman-teman bisa dipotong seperti ini, kemudian kita zoom seperti ini ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, kalau saran saya buat teman-teman semua, karena konten seperti ini itu sudah mulai rame, agar teman-teman ada perbedaannya, teman-teman wajib tampil wajah. Nah, ini saran saya. Ataupun teman-teman bisa tambahkan suara. Oke. Nah, untuk tampil wajah kita klik di bagian overlay, kemudian kita masukkan ke wajah kita, misalkan sebagai contoh seperti ini. Ya, saya akan masukkan ke wajah saya seperti ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa masukkan wajahnya, karena konten seperti ini itu sudah rame. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan wajah seperti ini ya, sebagai ekspresi seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen masukkan suara juga bisa ya, teman-teman juga bisa masukkan suara di sini. Oke, jadi untuk masukkan suara nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian dari audio, kita rekam seperti ini. Saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Berlian. Oke, jadi untuk contoh dari suaranya adalah seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa ditambahkan narasi sendiri. Lihatlah teman-teman, bebek ini mendapatkan banyak berlian, dan ternyata bebek yang ada di pasar ini juga mendapat. Oke, jadi seperti itu ya. Itu sebagai contoh simpelnya saja. Jadi nanti untuk narasinya itu bebas ya teman-teman. Itu sesuai dengan narasi teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman bisa menambahkan wajah dan juga harus menambahkan dubbing atau suara kita sendiri? Ya, karena tujuan kita monetisasi, karena konten seperti ini pasti nanti bakal rame teman-teman yang reupload konten seperti ini. Jadi agar nanti ada perbedaan, teman-teman wajib tampil wajah dan bikin dubbing ya. Nah, setelah selesai teman-teman bisa langsung disimpan saja seperti ini. Jadi nanti untuk backgroundnya juga harus rata ya, harus rata dengan video yang tadi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal teman-teman simpan seperti ini. Jadi setelah selesai, kalau teman-teman pengen nambahkan narasi juga bisa. Jadi narasi ataupun subtitle teksnya. Nah, setelah selesai seperti ini, silakan teman-teman nanti bisa masuk di bagian proyek baru, kemudian teman-teman bisa masukkan lagi untuk di bagian dari videonya. Kemudian kita klik di bagian teks, kita atur lirik otomatis seperti ini.
Jadi nanti suara saya itu akan ada muncul teksnya teman-teman. Oke, jadi editingnya itu kita jangan setengah-setengah ya. Kalau editing itu harus yang sekreatif mungkin teman-teman ya. Karena kan kita versinya reupload nih dan tujuan kita kan monetisasi. Ya, karena untuk saat ini kalau sudah tutorial ini sudah masuk, tetap pasti banyak yang akan reupload teman-teman. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Wah, lihatlah teman-teman, bebek ini mendapatkan banyak. Oke, jadi untuk contohnya bebek yang ada di pasar ini juga mendapatkan. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian simpan seperti ini. Dan kita sudah berhasil ya untuk buat sebuah konten YouTube Short ya. Dan tentunya teman-teman nanti bisa dapatkan di aplikasi dari Rednote, dimana teman-teman bisa re-upload nih ya. Dan kalau saran saya pasti akan banyak yang mengikuti konten-konten seperti ini. Saran saya teman-teman tampil wajah dan juga dubbing itu yang paling penting ya. Jadi kalau editing jangan setengah-setengah. Nah, setelah seperti ini barulah kita upload ke channel YouTube kita. Nah, jadi untuk hasilnya ya, oke sebentar. Nah, jadi untuk hasilnya nanti itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Wah, teman-teman, bebek ini mendapatkan banyak berlian dan ternyata bebek yang ada di pasar ini juga mendapatkan. Oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu untuk ide konten yang lainnya itu sudah saya bahaskan di bagian playlist ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek di bagian playlist karena di sini saya juga sudah banyak nih membahas seputar ide konten. Siapa tahu ide konten yang sudah saya bahas sebelumnya itu cocok buat teman-teman semua. Dan kemudian untuk hasil riset saya di sini itu sudah saya bagikan di bagian dari tab komunitas. Dan ada salah satu channel saya yang sudah tembus kurang lebih sekitar 50.000 subscriber. 73.000 subscriber ya, 75.000 subscriber seperti ini, dan ada yang baru saya buat ini hampir mendekati 1.000 subscriber. Oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang pengen cari ide konten, semoga ide konten yang saya bagikan ini cocok buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.